you don't wanna see me, did a full 180. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, saya akan menyampaikan market review dengan episode Don't Start Now. So, jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. If you wanna believe that. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya 15,1% menjadi 55,4%. Kemudian ada dari US CPI month on month yang tidak berubah di 0,1%, sementara year on year turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,3%. Kemudian ada dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya minus 234 billion US dollar menjadi minus 235,3 billion US dollar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP yang mencatat pendapatan usaha sebesar 7,47 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019, turun dari pendapatan usaha 8 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR yang bakal menganggarkan belanja modal alias capital expenditure senilai 149,5 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, IHSG ditutup melemah 66 poin atau 1,28% menjadi 5.154. Sektor properti, infrastruktur, agrikultur, pertambangan, industri dasar, perdagangan, keuangan, aneka industri bergerak melemah dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 172,1 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari pandemi dunia. Wabah virus corona saat ini sudah sah menjadi musuh dunia. Hal ini sudah disampaikan oleh WHO kemarin dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan upaya untuk mengurangi dan menahan karena jumlah kasus sudah terjadi di seluruh dunia dan mencapai 120.000 dan kematian yang melebihi 4.300. Kepala Program Darurat WHO mengatakan bahwa Eropa Barat harus melihat dan membuat program untuk mengontrol virus corona dan menilai apakah yang dilakukan sudah cukup atau belum untuk menekan penularan virus tersebut. Iran dan Italia merupakan negara yang terinfeksi paling banyak di luar Cina dan hal ini akan menjadi perhatian bersama. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus Cina. Kabinet di Cina menyerukan untuk melakukan pengurangan lebih lanjut dalam jumlah uang tunai yang harus diberikan oleh beberapa kreditur di bank sentral. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pelonggaran moneter untuk mendukung ekonomi di tengah dampak virus corona tersebut. Pertemuan Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan untuk memotong rasio persyaratan cadangan bagi perusahaan kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut, Li Keqiang juga mendesak untuk dilakukannya pemotongan tambahan tingkat suku bunga Cina. Selain itu, Cina juga akan memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi kelancaran rantai pasokan global yang sebelumnya mulai terhenti dan terhambat, termasuk menambah penerbangan kargo internasional. Hal ini ditujukan agar perusahaan asing yang telah berinvestasi di Cina tidak keluar dari negara tersebut. Oleh sebab itu, kami melihat hal ini merupakan sebuah stimulus yang dapat memacu kinerja Cina agar tidak sampai ketinggalan mengejar target pertumbuhan ekonomi dan tentunya ini sesuai dengan arahan presidensi. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari bagaimana dengan Eropa. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, mengatakan bahwa Eropa saat ini beresiko menghadapi goncangan ekonomi terbesar yang mulai menggemakan krisis keuangan global, kecuali para pemimpin bertindak secepatnya terhadap wabah virus corona dan memberikan perintah kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk mengambil langkah secepatnya. Namun demikian, Lagarde juga menekankan bahwa langkah yang diambil oleh Bank Sentral hanya bisa bekerja jika pemerintah melepaskan permasalahan mereka di belakang dan memastikan bahwa bank memberikan pinjaman kepada bisnis di daerah-daerah yang terkena dampak dari virus corona tersebut. Kami melihat pilihan Bank Sentral Eropa untuk memberikan kebijakan moneter merupakan salah satu program yang sudah ada sebelumnya,
yang dimana menawarkan pinjaman jangka panjang namun dengan potensi tingkat suku bunga yang negatif, yang dalam artian sebenarnya bahwa bank dipaksa untuk memberikan pinjaman. Investor terus meminta Bank Sentral Eropa untuk menurunkan tingkat suku bunganya meskipun sudah minus 0,5%. Hal ini yang dilakukan oleh Bank Sentral Kanada yang pada akhirnya menurunkan tingkat suku bunganya sebanyak 50 BPS dari sebelumnya 0,75% menjadi 0,25%. Sejauh ini Menteri Keuangan Italia juga sudah menaikkan jumlah yang direncanakan untuk meredam efek akibat virus corona menjadi 25 miliar euro atau 28,3 miliar dolar. Cerita selanjutnya datang dari Bank Indonesia yang juga tidak mau ketinggalan. Penyebaran virus corona makin meluas ke berbagai negara, memberikan kekhawatiran akan terjadi perlambatan ekonomi. Dampak penyebaran virus corona di dalam negeri, Bank Indonesia kembali melakukan kalkulasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 setelah virus semakin merebak dan masuk ke negara-negara maju. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berpotensi lebih rendah. Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia bisa mencapai 5,1%. Dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dampak wabah virus corona, Bank Indonesia mengungkapkan tidak dapat dilakukan sendiri dan dibutuhkan koordinasi antar lembaga terkait. Dalam keterangannya, Bank Indonesia memerlukan 3 jenis kebijakan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui transformasi ekonomi agar dapat membangun fondasi yang lebih kuat. Antara lain, reformasi struktural harus berupaya untuk mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kebijakan fiskal bertugas untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui defisit fiskal, percepatan proses impor untuk 500 importir, efisiensi proses logistik, penghapusan sementara PPh badan dan UMKM, relaksasi bea masuk, penurunan tarif PPN, dan subsidi pajak. Sinergi tersebut juga bertujuan untuk menemukan sumber-sumber baru yang dapat dijadikan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi tanah air ketika sedang tertekan akibat wabah virus corona. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.089 hingga 5.241. Berikut stop watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari BBNI. Berikut 2 saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari PPRO yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 50 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari PRDA yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3000 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menyampaikan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me. Sekian review market kita pada pagi hari ini. Untuk lebih lengkapnya Anda dapat mengakses link di bawah ini. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.pilarmas-investido.co.id. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investido Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.